belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, gitu loh Habib. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun maksudnya bodoh kata Iwa, walaupun Habibnya jahlun maksudnya bodoh kata Iwa, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobat pecinta ulama dimanapun Anda berada, sengaja kami merangkum berbagai video-video kontroversi atau video-video yang mengandung khurafat ya, yang menurut saya pribadi itu menyesatkan dan sangat menyesatkan sekali. Cerita bodoh kalau menurut saya itu. Nanti kita simak bareng-bareng apa saja videonya, tapi jangan lupa buat Anda yang belum subscribe silakan subscribe, karena tanpa dukungan Anda channel ini tidak ada gunanya. Dan buat yang sudah subscribe terima kasih, semoga kesehatan, keselamatan, rezeki terlimpahkan kanggo sampean kabeh. Monggo kita simak bareng-bareng, nggak usah rame-rame, langsung disimak videonya. Tapi ojo lali rek, ojo lali karo maca sholawat. Pendak kaget, biar gak kaget, biar gak terkejut. Nanti lo kok ceritanya gini, kok ceritanya gini. Itu nanti yang susah. Tapi nanti kita bahas bareng-bareng di kolom komentar apa tanggapan Anda semua. Monggo disimak dan tetap semangat. Ojo lali maca sholawat. Belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, gitu loh Habib. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun maksudnya bodoh kata Iwa, walaupun Habibnya jahlun maksudnya bodoh kata Iwa, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Karena Syekh Abu Bakar bin Salim ini sangat luar biasa. Luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah. Ini yang sangat luar biasa. Yang pian belum pernah dengar dari biografi para wali-wali yang lain. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Dulu ada satu orang fasik, ada satu orang fajir. Ketika dia wafat, dia dikuburkan di dekat pemakaman para aulia. Ketika ini orang wafat, dia dikubur di dekat kuburnya orang-orang soleh. Salah satunya di situ ada kuburnya Fadil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alum. Singkat cerita, karena ini orang fasik, ini orang fajir, ini orang fasik, maka dalam kubur dia disiksa oleh Munkar Nakir, saudara-saudara. Ketika dia sedang disiksa oleh Munkar Nakir, ketika dia sedang diazab oleh Munkar Nakir, tiba-tiba Fadil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi masuk ke dalam kuburnya itu orang. Fadil Muqaddam berkata, ruh ya Munkar wa Nakir, pergi kamu wahai Munkar dan Nakir, jangan kamu siksa ini orang, jangan kamu azab ini orang. Kamu azab dia, kamu siksa dia, kamu cambuk dia, teriakan dia, jeritan dia mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang fasik dapat syafaat gara-gara kuburnya dekat dengan kuburnya orang soleh.
Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Sehingga banyak para ulama, banyak orang-orang soleh di zaman beliau, di masa beliau, berkunjung kepada beliau untuk mengambil manfaat, untuk mengambil barakah daripada ilmu-ilmu beliau. Al-Imam Muqaddam Tsani Habib Abdurrahman Assegaf di umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salatnya. Bisa kamu ikuti? Beliau la yanama la lailan wala naharan 33 sanatan. 33 tahun Habib Abdurrahman Assegaf gak tidur. Ditanya Habib, kenapa kok Habib 33 tahun gak tidur? Jawab beliau, bagaimana saya bisa tidur? Melihat ke kanan surga, melihat ke kiri neraka, dalam riwayat melihat ke atas arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu amalan beliau. Didikan Habib Salim Jindan. Man, baru buka lo man. Iya beb, bungkus semua, bawa ke rumah. Bukan hanya dibungkus, dianterin ke rumah Habib Salim Jindan. Itu hampir setiap malam. Jadi baru buka, nggak jadi buka, tutup lagi. Orang habis di orang sama Habib Salim diminta. Itu hampir setiap malam. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Gak lama Maman meninggal. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, Beb, Maman meninggal. Innalillahi, Sianto orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus, Beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu. Tungguin gue datang. Itu bahasa Dawi nih. Datang Habib Salim Jindan. Kelihatan tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kan kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kotak. Kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, dia taruh ke kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama zuriat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Dijamin sama Habib. Ketika oleh beliau ada malaikat pencatat amal kejelekan, diliburkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini haknya Allah. Kalau dikatakan apakah mungkin? Mungkin. Apa yang nggak bisa? Apa yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau Allah berkehendak, siapa yang bisa melanggar? Siapa yang bisa menghalangi? Kalau Allah berkehendak, kita harus umpang, kita percaya. Yang penting itu kalamnya Sayyidina Syekh. Dan yang penting lagi, nisbah kalam itu kepada Sayyidina Syekh benar. Bukan orang lain bercara mengatasnamakan Sayyidina Syekh. Syekh Bakar bin Salim ini yang menurunkan daripada marga Al-Hamid. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa ini yang kira-kira gantiin Abah? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, keluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Berangkat teng mriko, subhanallah, niki Habib Ahmad dugi bandara. Pesawat niku pun ngeten. Biasanya tiang nek saking nyaman kados Habib saya tongkat ngeten. Nggih, ngertos tongkat. Agem tongkat. Tongkat Habib Ahmad. Bahasa di bahasa Indonesia kan gitu. Nek Ahmad Assegaf ora wali, pesawatnya rak balik. Udah mbak. Nek Ahmad membahasakan ya mbak, Ahmad bin Abdurrahman Assegaf ora wali, pesawatnya rak balik. Subhanallah Pak, saksi ini kata apa? Pesawat itu mundur Pak. Ora tahu kerungu tuh cerita pesawat mundur. Pesawat maju, mobil mundur. Gitu. Niki pesawatnya mundur Pak. Ini biasanya mobil mundur atret gitu, pesawat atret ramah, pesawat atret pedhen, gitu gue. Pesawat itu subhanallah mundur malih. Pilotnya itu bingung. Sedoyo niku sing bagian radar, bagian teng pundi niku lah mboten paham. Niku do bingung. Karena napa? Karomah Habib Ahmad bin Abdurrahman Assegaf. Beliau itu polos orangnya.
Lantas beliau ketika mau masuk dicegat, gak boleh, harus melihatkan keramatnya. Beliau angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sambil mengatakan, ya sama subbil laban walat Abdullah dakhal adan. Wahai yang menciptakan langit, yaitu Allah, turunkan hujan susu, turunkan hujan susu, turunkan hujan susu. Jaluk minta dihujani apa? Susu. Subbil laban, hujankan susu. Walat Abdullah dakhal adan, karena saya anaknya bapak saya Habib Abdullah bin Abi Bakar mau masuk ke kota ini. Gak lama dari selesai doanya beliau langsung hujan susu. Masya Allah. Datang ke katanya di masjid. Oh iya, habis sholat lagi. Oh itu kalau di masjid wali semua, pasar. Ditanya, masya Allah, di pasar Kota Tahrir itu pegang Quran. Jadi kalau ada yang jualan, kalau ada yang beli ditaruh, kalau nggak ada pegang Quran. Wali, jalan ketemu tukang tambal ban. Ini tangan wali, tak songkokan, mukanya agak jelek deh. Ketika jalan langsung, pulang, iya kenapa? Aku masukkan juga di tulisan kamu, langsung tahu. Rahman As-Sekaf, beliau mendapat kemuliaan karamah dari Allah. Karamah diizinkan oleh Allah masuk surga. Kemudian selesai, putranya Habib Umar Al-Fahbar disuruh untuk mijit kaki beliau. Heran, kok gak seperti biasanya, apa kakinya warna kuning kayak dikasih za'faron, baunya harum. Apa ini warna apa, dari mana apa ini? Dan ini minyak wangi, Pak, pernah kita cium baunya di dunia ini. Minyak wangi dari mana? Ya waladi, kata Ibrahim, saya barusan mendapat nikmat dari Allah, diizinkan masuk surga. Insya ya, karena udah dekat dari surga, dengan surga udah dekat, ibadah siang malam. Ini warna rumput surga. Bau harum ini bau harum rumput surga. Indonesia terbesar di dunia, bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Santri gaya, ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Kalau sudah nggak ada Ahlul Bait di atas bumi ini, ya sudah saatnya kiamat sudah. Semenjak masih ada Ahlul Bait aman, belum saatnya kiamat. Walaupun banyak masalah di atas bumi ini. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya, bagian Muqaddam, Muhajir Allah Madinisa, dan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan bintu Tarim. Ini punyanya Aulia Tarim. Jadi kita pernah dengar daripada para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim.
kita nyebut ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar. Nanti lagi-lagi kadang-kadang suka ada yang panas sedikit kupingnya, kok manggilnya nama orang sih bukan nama Allah. Minta ke Umar Mahdhar, kenapa nggak minta sama Allah Subhanahu wa taala langsung? Sebenarnya kalau kita belajar bahasa, hal-hal seperti ini hal-hal yang badihi dalam ilmu balaghah yang dinamakan dengan al-isnad aqli, isnadul fi'li ila ghairi ma huwa lahu. Kita nyebut ya Umar Mahdhar, pada hakikatnya ya Rabb atawajjah ilaika bijahi Umar Mahdhar. Cuman kan bahasa Arab ini ringkas. Kadang-kadang sastra, bahasa Arab ini penuh sastra. Kita manggil ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar. Pada hakikatnya kita sedang minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Sayyidina Imam Umar Mahdhar bin Sayyidina Imam Abdurrahman As-Sagaf. Kamu ini katanya keluarganya Nabi, yang cinta kamu masuk surga. Lalu bagaimana yang cinta kalian itu orang nakal-nakal? Ya boleh Imam Ja'far Shadiq, tahuilah cinta ada orang Shadiq, dia aman dari semuanya. Masuk surga. Kamu keluarga Nabi SAW, kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kamu keluarga Nabi SAW bisa memberikan syafaat. Iya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat sholat kepada Nabi Muhammad. Apa artinya? Allah sholat, Allah selalu merahmati Nabi Muhammad. Malaikat sholat kalau disenderkan kepada malaikat, apa artinya? Artinya adalah istighfar. Ini tisu berapa harganya tisu ini? Tapi kalau sudah dilapkan, diusapkan ke mukanya Ibu Marco, ini tisu berapa harganya tisu ini? Tapi kalau sudah dilapkan, diusapkan ke mukanya Ibu Marco, 200 juta ditawar semua. Siapakah mungkin kita kasih? Menurut Anda bagaimana? Itu video-video yang katanya ada Habib yang bisa memadamkan api neraka. Konyol bin tolol. Kalau menurut saya itu konyol. Sekelas Kanjeng Nabi saja waktu Isra Mi'raj itu gak bisa berbuat apa-apa. Cuman bisa menangis. Lah ini Habib yang mengatakan bisa memadamkan api neraka. Apa itu bukan cerita konyol bin bodoh. Satu lagi ada yang tadi bilang 70 kali Mi'raj dalam satu hari. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja, Nabi yang dimuliakan, itu cuman 1 kali. Itu pun dalam masa sepanjang hidupnya, seumur hidupnya cuma 1 kali. Lah ini hanya seorang Habib itu 70 kali dalam 1 hari. Mbok kira Superman, Ini cerita yang sangat menyesatkan dan sangat membodohkan, membodohi masyarakat kalau menurut saya. Ya mbok cerita itu yang bermanfaat, bagaimana Rasulullah melakukan kehidupan sehari-hari atau membedah isi Al-Quran atau sunnah-sunnah Rasul yang bermanfaat, yang menambah keimanan kita. Bukan malah cerita-cerita yang nggak masuk di akal, dan Nabi sendiri kayaknya nggak bisa dan nggak pernah melakukan itu. Terus tadi ada yang katanya kita harus belajar sama Habib bodoh, lebih apa itu? Belajar dengan Habib bodoh lebih afdol atau lebih mulia daripada belajar sama 70 kiai alim. Lah terus kalau kita belajar sama orang bodoh, apanya yang mau diambil ilmunya? Nah, ya nanti kita sama-sama bodoh dong. Monggo, kita simak lagi videonya. Biar tidak gagal paham, alangkah baiknya videonya ditonton sampai habis dan nanti kita simpulkan bareng-bareng. Monggo.
Nabi minum, diambil sama Rasulullah. Rasulullah minum, Rasulullah sambil duduk minum, sambil duduk tapi matanya ke Imam Bukhari. Rasulullah tahu hatinya Imam Bukhari, tahu betul gelisah nih orang. Diminum sama Rasulullah, sekali diambil gak jadi, Rasulullah minum lagi, minum lagi sampai 3 kali. Nabi kalau minum tuh 3 kali, 3 kali teguk, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Itu sunnahnya Nabi SAW. Setelah 3 kali dikasih sama Imam Bukhari. Begitu dilihat, Imam Bukhari menyumpah, wallahi saat susu tersebut yang ada di dalam mangkuk ada awal di tanganku sampai kembali ke tanganku, tidak berkurang 1 tetes pun susu tersebut, melainkan keberkahan dari tangan Nabi Muhammad SAW. Kaget ada suara orang masuk, langsung dibilang, "Mut, mati kamu." Seketika itu anaknya kebakar mati langsung. Sadar daripada Syekh Umar mogok. Waduh, anak saya meninggal ini. Dipanggil istrinya, dimarahin. Ana udah bilang, jagain. Kenapa kamu lepasin begini? Nangis ibu-ibu. Kemudian tiba-tiba berhenti. Ntar dulu. Kita punya pembantu, sini pembantu dipanggil. Itu diambil jenazahnya, diindung-indung lagi, dibacain lagi. Ya bintul Gutub, ya Zaujatul Gutub, ya Ummul Gutub. Itu anak langsung bergerak berdiri, langsung lari-lari lagi. Baru pembantu nih. Kata Syekh Umar Mukhbar, kamu mau ngelawan takdir, anak mati kamu hidupin. Apa kata pembantunya? Enggak tuan, yang ngelawan takdir duluan kan tuan, anak hidup dimatiin. Dia taslim, nyerah satu sama. Ya udah, berarti memang udah takdirnya. Kan tadi hidup, kemudian mati, ya, kemudian sama pembantunya dihidupin lagi. Oh, tempatnya terbatas, kebetulan jirannya makamnya Al-Habib Musyayikh untuk ditempati oleh mayit yang lain. Datang 2 penggali kubur, digali kuburannya, saat dibuka tuh papan penutupnya, nggak taunya ngelihat di dalam lubang kubur Al-Habib Musyayikh lagi duduk di atas kursi emas lagi baca Quran. Nengok ke atas pada orang, diam, jangan bilang siapa-siapa, tutup lagi, di tempat masih kepake. Cari lubang yang lain. Jangan bilang siapa-siapa. Ulama para salafun saleh, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas 1 kali duduk baca Yasin 90.000 kali. 1 kali duduk itu. Kamu baca Yasin paling banyak 40 kali. Itu pun kalau ada hajat baru ziarah. Keluar Batang ada hajat baru baca Yasin 40 kali. Kalau nggak ada hajat mana mau kamu ziarah. Habib Umar Al-Muhdar radhiyallahu anhu itu dulu 1 tarikan nafas bisa digunakan untuk baca ya Latif sebanyak 1000 kali. 1 tarikan nafas. Contoh itu mana? Kamera action. Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Persis kayak celengan Semar. Dan Allah setiap mau nurunkan bala itu pasti ngomong dulu sama kutub. Wah. Nah, jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun azab. Begitu terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Pak. Imam Bonjol, semua pasti bilang pahlawan, betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian.
ada namanya Kapiten Patimura. Kapiten Patimura ini adalah sosok kiai besar dari Maluku. Nama aslinya adalah Kiai Haji Ahmad Lusi. Memiliki pondok pesantren besar di Maluku, Indonesia bagian timur. Ketika sampai seruhan jihad kepada mereka, ternyata Kapiten Patimura nggak ngumpet di pondoknya, keluar sama santri-santrinya, keluar berjuang berjihad bersama santri-santrinya. Ini baru sosok santri, sosok kiai yang betul-betul cinta terhadap NKRI, saudara. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Goblok. Makanya di kota Tarim, bayi-bayi yang ada di kota Tarim itu, mereka itu nggak tumbuh balik kecuali mereka sudah jadi wali. Mayuhammim syaribu, nggak ada yang tumbuh kumis illa wagudu mukashif, kecuali sudah jadi wali. Habib Rizik guru NU, Habib Rizik idola NU. Hasim As'ari ku badane istikharah takon karo Mbah Kyai Khalil Bangkalan ngawitaken diriake Nahdlatul Tujar, nahdoh pirang-pirang, akhirnya bingung sampai melajeng wonten Mekah istikharah wonten Masjidil Haram. Akhirnya diudari dening Ki Mahfud At-Turmusi lan Ki Syekh Ahmad Nahrawi. Mikire dawuh kalian Ki Hasim As'ari kowe bali yo. Iki alamatnya sing bisa ngadeg NU cuma wong loro, siji Habib Hasyim bin Umar bin Yahya Pekalongan, loro panjenengan. Sekarang ada disebut hal rame dibicarain di TikTok. Saya punya kakek yang baru jelek-jelekin Habib Utsman bin Yahya, dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Habib Utsman punya langkah. Beliau memang dalam kitabnya Manhajul Istiqamah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan, tapi bacanya yang jelas, jangan cuma pas garis itu aja. Itu di situ disebutkan. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Ki Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Ki Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Dulu almarhum Ki Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Kita sebagai umat Islam tidak pantas menuduh seorang ulama, apalagi ini seorang mufti, ya, seorang mufti yang lebih alim, yang lebih paham daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau tidak sembarangan. Itu yang angkatnya orang Belanda. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga video ini bisa menyadarkan kita, bisa menjadi rujukan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau menurut saya ini salah semua, salah bin tolol bil ngonyol menurut saya pribadi ya. Kalau menurut Anda ini benar ya terserah. Kalau menurut saya ini salah. Ini khurafat yang sangat menyesatkan dan sangat menyesatkan sekali. Ini bisa menghancurkan iman dan akidah kita kalau menurut saya. Kalau Anda nggak percaya monggo kita wis ayo komen wis sak gelemmu. Kita bahas bareng-bareng. Tapi ojo ngamukan, ojo nesuan, koyo Habib sing pertama mau ya. Tetap semangat, ojo lali maca sholawat.